kembali lagi dengan Klinomik Radio. Di episode Klinomik Radio ke-14 ini, CEO dan founder kami, Denia, berbincang langsung dengan Roy Mega Antara dari Kami Antar Jakarta. Kami Antar Jakarta adalah penyedia jasa kurir sepeda yang dapat mengantarkan paket berupa dokumen, barang, dan bahkan makanan untuk di kawasan Jakarta. Bagaimanakah respon masyarakat Jakarta mengenai jasa kurir sepeda ini? Apakah Kami Antar Jakarta menerima kurir baru? Yuk simak langsung bincang-bincang Klinomik dengan Kami Antar Jakarta di episode podcast kali ini. Hai teman-teman, sekarang gue ada bareng sama Om Roy. Om Roy itu dari Kami Antar Jakarta. Penasaran dong itu apa? Nah, gimana Om? Ceritain dong tentang Kami Antar Jakarta ini. Oke, perkenalkan nama saya Roy dari Kami Antar Jakarta. Saya dari tim manajemen Kami Antar Jakarta. Kami Antar Jakarta itu adalah satu perusahaan jasa kurir sepeda yang ada di Jakarta. Walaupun kita bukan pionirnya, tapi kita ingin memajukan jasa kurir sepeda ini sebagai suatu profesi. Oke, jadi kurang lebih kurir yang nganter-nganterin barang tapi nggak pakai motor tapi pakai sepeda ya Om? Yes, jadi ini kita jasa kurir sepeda itu kita bisa nganterin barang. Umumnya sih yang kita antar selama ini adalah dokumen, sepatu, makanan, dan barang-barang yang lain. Selama itu bisa masuk ke tas kita pasti anterin gitu kayak gitu. Terus Om, awal mula bisa kepikiran bikin usaha Kami Antar Jakarta ini apa sih? Jadi gini, foundernya Kami Antar itu adalah namanya Mas Niki gitu. Mas Niki itu teman saya gitu, dan dia berkolaborasi dengan beberapa teman-teman yang penggila sepeda gitu. Di antaranya ada Mas Kace, kemudian ada Mas Nanda gitu. Mereka berencana gimana ya, kenapa kita nggak bikin jasa kurir sepeda gitu kan, gitu seperti itu. Karena daripada kita cuman muter-muter doang gitu terus nggak dapet duit, mendingan kita muter-muter dibayar kan gitu. Kayak gitu sih ceritanya gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian dari awalnya mereka cuman bertiga, terbentuklah Kami Antar Jakarta. Akhirnya kita membuka rekrutan baru. Akhirnya saat ini jumlah rider di Kami Antar Jakarta ada 20 orang. Seperti itu. Jadi untuk saat ini operasinya masih di Jakarta ya Om? Operasinya di Jakarta. Kita beroperasi saat ini Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus boleh diceritain nggak kayak mekanisme kalau misalnya kita mau menggunakan jasa Kami Antar Jakarta ini gimana sih? Oke, kalau untuk pemesanan Kami Antar Jakarta itu boleh lewat Instagramnya kita, itu @kamiantarjkt. Nah itu di situ di link bio-nya itu ada linknya gitu. Kemudian linknya itu diklik, itu nanti akan ngelink ke WhatsApp-nya kalian. Terus itu udah ada form pemesanannya. Jadi tinggal diisi aja nama pengirimnya siapa, terus ke penerimanya siapa, di pick up jam berapa, seperti itu. Nanti itu akan langsung masuk ke dispatcher kita. Dispatcher kita akan teruskan ke rider kita. Nah itu biasanya sampai di hari yang sama atau besoknya? Enggak, yang perlu masyarakat Jakarta mungkin belum terlalu aware sama jasa kurir sepeda ya. Mungkin dipikirnya kurir sepeda itu lebih lama daripada ojek online atau jasa kurir yang lain. Padahal ternyata kita lebih cepat dari ojek online. Oh iya, betul. Canggih banget Om, gimana tuh? Contoh ya gini, misalnya kamu mau nganter barang dari FX Sudirman, terus kamu mau antar ke Geraha Niaga, seberang-seberangan kan ya? Coba pakai ojek online, berapa lama dia bisa nyampe ke situ? Muternya di mana? Jauh kan muternya gitu ya. Maksudnya dia harus muter ke karet dulu, balik lagi gitu. Kalau saya yang nganter, kan saya bisa lewat jalur penyeberangan orang. 5 menit nyampe gitu. Seperti itu kayak gitu. Kemudian kita pun parkirnya lebih gampang di gedung-gedung. Especially untuk masuk gedung gitu kita lebih gampang karena kita beroperasinya saat ini kita hanya memakai baju biasa. Kita tidak memakai seragam. Mungkin kesulitannya ojek online adalah mereka pakai seragam dan mereka kalau masuk gedung selalu masuk loading dock gitu. Loading dock itu sangat menyita waktu. Nah, kalau kita biasanya parkir di parkiran sepeda kemudian kita langsung masuknya lewat lobby gitu karena kan kita pakaiannya biasa aja gitu ya. Gitu. Jadi tidak menyulitkan gitu. Seru. Terus rencana ke depannya kira-kira tahun 2019 ini gimana Om? Tahun 2019 ini kita rencananya sih pengennya Kami Antar lebih besar lagi karena saat ini pun dari 20 rider yang ada kita ada 30 aplikasi lagi yang masuk, tapi kita pun saat ini belum berani menerima mereka karena saat ini kendalanya di kita adalah di order gitu. Jadi
kita sejujurnya saat ini masih order tuh masih kurang gitu seperti itu. Jadi kenapa kita tidak berani menerima mereka, karena kita nggak mau begitu mereka masuk ke kita dianya nggak ada kerjaan gitu seperti itu. Jadi kita berharapnya adalah masyarakat Jakarta lebih aware kalau di Jakarta itu ada layanan kurir sepeda gitu. Kita motonya adalah handle with care gitu. Jadi dan kita bisa dipastikan kita tuh boleh dibilang kita tuh same day service gitu. Tapi mostly roughly sih sejam 2 jam nyampe gitu, tergantung jarak sih gitu kayak gitu. Terus Om, jadi kan kita kan emang provide misalnya dari Clinomic sendiri ya Om, kan salah satu kendala awal kita ketika kita misalnya menyediakan jasa online shopping itu tuh kami kesulitan banget untuk cari kurir yang nggak pakai plastik gitu misalnya. Karena mereka semua punya SOP harus pakai plastik dan sebagainya gitu. Dan terutama juga sekarang balik lagi kayak si ojek online ya, orang kemana-mana sekarang ojek online itu dipakai misalnya untuk pesan makanan dan semua itu pasti ada packaging plastiknya gitu. Nah kayak kami antar Jakarta ini tuh bisa membantu nggak sih dari sisi itu untuk mengurangi packaging plastiknya misalnya? Oh iya, dari kalau dari kami antar Jakarta sendiri, kita standarnya kita itu kita tidak merubah packaging dari si customer gitu. Jadi misalnya kalau kayak Clinomic gitu, Clinomic kan lagi berusaha untuk mengurangi sampah plastik gitu ya. Jadi mungkin Clinomic saat ini pakainya kertas koran bekas atau apapun gitu ya. Itu buat kita fine-fine aja. Kenapa? Semua ridernya kita perlengkapi dengan tas yang waterproof gitu seperti itu. Jadi standarnya di kami antar itu kalau mau jadi kurir kami antar itu harus punya tas minimum ukurannya 30 liter dan itu harus waterproof. Jadi kita sangat menjaga jangan sampai barangnya si customer itu rusak karena kehujanan gitu seperti itu gitu. Jadi kita standarnya memang seperti itu. Jadi maksudnya bisa kan sebenarnya mengantar tanpa menggunakan plastik? Bisa banget karena kita kan tinggal masukin tas gitu dan kita pun bisa menjaganya dengan baik dengan tas anti air itu. Terus kalau misalnya kayak pesen makanan gitu Om, itu biasanya si kami antar itu tuh kayak langsung ke tempat makanannya atau ketemu kita dulu ngambil uang atau gimana modelnya? Bisa langsung beliin juga bisa kok gitu. Jadi kita pakai uangnya si ridernya dulu, beliin dulu makanannya, terus baru kita antar, baru nanti dibayar gitu. Bisa seperti itu kok. Kita juga sering kok dapat order seperti itu gitu. Jadi tolong beliin makanan ini gitu. Bahkan bisa multi tempat gitu. Jadi bisa ada 2 tempat gitu, kita bisa kerjakan itu gitu. Kalau misalnya kayak aku tapi nggak mau pakai plastik, bawain tempat makanan gitu, bisa nggak sih Om kira-kira? Bisa-bisa aja sih sebenarnya gitu. Cuman mungkin waktunya atau... bukan waktunya sih sebenarnya, mungkin klien agak rugi di ongkos antar gitu. Karena gini, karena kalau kita ngambil dulu si tempatnya gitu kan, berarti kita ke rumahnya si customer dulu, dari situ kita jalan ke tempat beli makanannya, itu dihitungnya 1 trip gitu. Nanti dari tempat makanannya balik ke rumahnya lagi dihitung 1 trip lagi, berarti 2 trip gitu. Kitanya we don't mind gitu, cuman tinggal customernya mau nggak gitu, mau bayar nggak sih tapi gitu. At least ada options itu ya, ada gitu. Kita sangat ada untuk option-option seperti itu gitu. Jadi kita tuh pengen memudahkan juga masyarakat Jakarta untuk pakai jasanya kita gitu. Jadi kita kayak almost everything kita handle. Terus untuk kayak misalnya biaya untuk si trip-trip ini tuh gimana sih Om? Kalau misalnya kita kirim itu tuh udah ada biayanya, atau misalnya kalau customer nih mau lihat kayaknya kalau mau ngambil ke sini atau bisa dihitung. Jadi gini, untuk rate regulernya kami antar Jakarta itu kita berlakukan kalau orang-orang yang pesan lewat Instagram itu kita sebutnya adalah order reguler gitu. Reguler itu tarifnya adalah 0 sampai 10 km itu 25.000. Terus kemudian 11 sampai 20 km itu 50.000. Kalau di atas 20 km per kilometernya kena 2.500 gitu. Nah, jadi kalau customer mau ngecek berapa sih antarannya gitu, gampang sih sebenarnya. Tinggal buka Google Map, dari tempatnya dia ke tempat tujuannya dia, itu dilihatnya di Google Map berapa kilo. Pakai yang motor, jangan pakai mobil gitu, karena kalau pakai mobil ada kemungkinan lewat tol, malah jauh atau malah lebih dekat, kita nggak tahu. Jadi yang paling mendekati dengan kita tuh pakai Google Map yang motor gitu. Jadi SOP-nya rider kita pun kalau ada order seperti itu, di depan customer-nya dia wajib untuk menunjukkan Google Map-nya berapa kilo kah jaraknya ini gitu, seperti itu, supaya clear ongkosnya, nggak bukannya kita buat-buat gitu. Jadi menarik banget ya teman-teman, karena sekarang kalau misalnya kalau teman-teman pikir kalau kirim-kirim barang atau pesen-pesen sesuatu itu hanya bisa lewat ojek online, tapi sekarang sebenarnya ada loh alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Terutama ya karena mereka kalau pakai sepeda udah jelas lebih ramah lingkungan. Yang jelas kita lebih cepat juga dari ojek online. Lebih cepat juga, mantap. Dan ini juga ngebantu teman-teman yang jadi ridernya ya. Yes, kalau ada yang pengen jadi rider kami antar pun kita pun masih membuka lowongan gitu saat ini. Cuman kita pun sekarang lagi mencari berbagai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang di Jakarta ini ada gitu, yang mereka yang mendukung kurir sepeda gitu. Jadi motonya yang kita lagi galakan adalah tetap dukung kurir sepeda lokal. Kita berharap ini bisa menjadi satu lapangan pekerjaan bagi anak muda sekarang gitu. Jadi targetnya kita sih sebenarnya saat ini adalah kita pengen rider-ridernya kita bisa mendapatkan gaji yang layak seperti orang-orang bekerja pada umumnya. Seperti itu sih yang targetnya kita. Kalau kayak Om Roy sendiri kesulitan sama suka dukanya ngerjain si kurir ini tuh apa sih Om kira-kira? Nggak ada sih, seneng-seneng aja ngerjainnya ya? karena saya sih seneng sepedaan gitu ya. Jadi mau panas, mau hujan, mau apa kayak ya dikerjain aja gitu. Iya, kalau saya sih gitu. Karena emang gimana sih kalau kita seneng ngerjain sesuatu kan kita nggak ada beban yang ngerjainnya gitu, seperti itu sih. Mungkin kalau kesulitannya saat ini adalah kesulitan order kalau saya. Karena gitu. Karena menurut saya awareness orang Jakarta terhadap kurir sepeda itu masih minim banget gitu. Karena kita sering banget ketemu sama customer baru gitu ya. Oh ada ya layanan kurir sepeda. Serius Mas naik sepeda nganternya gitu. Banyak banget pertanyaan itu gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu banget gitu. Jadi kita memang perlu banget mengedukasi masyarakat Jakarta kalau di Jakarta itu ada kurir sepeda. Iya mantap. Makanya ini mudah-mudahan teman-teman Klinomik juga lebih aware ya soal adanya service ini. Dan Klinomik juga lagi mencoba program trial untuk bareng sama kami antar Jakarta ini untuk menyediakan opsi buat teman-teman yang mau pesen barang dari Klinomik dan diantarnya menggunakan sepeda. Yes, gitu. betul. Jadi mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan, amin. Kita senang banget ketemu sama Om Roy, terus juga bisa ngobrol-ngobrolin soal ini. Jadi teman-teman supaya lebih tahu ya dan ada opsi lain loh sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang lebih ramah lingkungan. Yes, gitu. Oke. Thank you ya Om Roy. Sama-sama.